Hai Sobat Gamer, saya Inggar. Di sini akan menemani kalian untuk bahas PC rakitan di sebelah saya ini. Ini adalah GameX Strom Black yang dimana bisa diatur fan ARGB-nya menggunakan remote ini. Nah, PC ini sudah kita custom build menggunakan Ryzen 5 dan apa aja sih selain itu? Mari kita bahas sama-sama. Kita merakit spek mid-end untuk gaming dengan integrate grafik berbasis AMD APU. Nah, AMD APU ini apa sih? AMD APU ini adalah Accelerate Processing Unit dari Ryzen 5 5600G. Nah, dengan kisaran build ini ada 5 jutaan loh Sobat Gamer. Nah, karena itu apa aja sih? Dari CPU kita menggunakan AMD Ryzen 5 5600G. Selanjutnya untuk motherboard kita menggunakan Gigabit B550M. Nah, untuk RAM atau memori kita menggunakan SPG Adata Spectris D50 DDR4 dengan total kapasitas 16 GB. Nah, untuk power supply-nya sendiri kita menggunakan GameX VP500 80 plus bronze dengan sertifikat 80 plus tentunya. Nah, untuk storage kita menggunakan Ace Power SSD N1 M2 NVMe 512 GB Gen 3 kali 4. Oke. Untuk coolingnya kita menggunakan GameX Gamma 500 Rainbow yang sudah bisa dikonfigurasi menggunakan PWM dari GameX itu sendiri. Nah, untuk fan-nya kita menggunakan 6 fan dari GameX Rainbow Force FN12 Rainbow C2. Nah, untuk yang terakhir ini adalah casingnya. Kita menggunakan casing dari GameX yaitu GameX Strom Black yang dimana casing ini menyusung ya sistem superior airflow dari depan, atas, dan belakang. Itu sudah ada sistem mesh atau dust filternya seperti itu. Oke, komponen sudah lengkap, mari kita rakit PC-nya. Ya, tentu dengan rakitan grafis terintegrate di level ini paling tepat tentunya dengan Ryzen 5 5600G sebagai Acceleration Processing Unit yang paling terakhir di kelas AMD ini. Alasan menggunakan Ryzen 5 5600G ini karena ini merupakan APU mid-end terbaik yang ada saat ini dengan arsitektur Zen 3 yang modern dan juga fabrikasi 7 nanometer dari TSMC, jadi dayanya yang efisien dan hanya menggunakan TDP 65 watt guys. Dan juga sudah mempunyai 6 core 12 thread dengan kecepatan 4,4 GHz dan juga sudah dilengkapi IGP Radeon Vega 7 tentunya. Nah, Vega 7 ini cukup untuk bermain game-game dengan resolusi Full HD atau e-sport dengan detail minimum. Udah punya jalur PCIe full langsung ke CPU dan SSD NVMe-nya. Terus masih bisa di OC guys. Apalagi di sini gua pakai Mobo berchipset B550. Jadinya CPU, memori, dan IGP-nya pasti masih bisa di OC lagi guys. Tentunya ini bakal menjadi pondasi PC gue yang bagus banget kalau misalkan gue mau upgrade menggunakan VGA tambahan atau upgrade RAM bahkan CPU-nya. Seperti sistem berbasis APU pada umumnya, RAM dual channel wajib hukumnya. Apalagi kalau bisa yang berkecepatan tinggi atau ya di OC Sobat Gamer. Makanya di sini gue pakai RAM 8GB kali 2 yang berkecepatan 3200 MHz. Tentunya jangan lupa menggunakan SSD lah Sobat Gamer tentunya. Di tahun 2023 ini masa masih pakai HDD, apalagi SSD sudah makin murah-murah. Nah, di sini gue juga udah pakai SSD NVMe 512GB tentunya Sobat Gamer. Cukuplah buat main game-game e-sport. Kalau kurang ya kita bisa upgrade SSD-nya atau ya tambah HDD ya aja buat simpen data. Karena untuk GameX VP500 series ini sudah dibekali dengan sertifikat 80 plus.
Nah, sertifikat ini juga sudah diproteksi lumayan lengkap nih Sobat Gamer, yaitu ada dari OPP yaitu Overpower Protection dan juga OVP yaitu Over Voltage Protection, dan ada UVP yaitu Under Voltage Protection, dan ada juga berbagai protection lainnya. Untuk CPU coolernya, gua menggunakan GameX Gamma 500 Rainbow yang dimana sudah support soket LGA dari Intel dan juga AMD. Nah, untuk fan speednya ini sudah mencapai 1800 RPM dan lifetime-nya bisa mencapai 30.000 hours. Untuk casingnya sendiri, di sini gue menggunakan GameX Stromblek. Untuk panelnya, dia sudah menggunakan tempered glass dengan ketebalan 3 mm untuk bagian tempered glass atau kaca sampingnya, dan juga untuk bagian platnya ini ada di 1,5 mm guys. Dan yang nggak kalah penting, untuk I/O portnya di sini dia sudah support USB 2.0 x 2, USB 3.1, dan juga yang terakhir adalah HD audio, yang udah juga kita integrasi dengan PWM dari GameX itu sendiri. Jadi kalian sudah bisa mengatur ARGB-nya sesuai keinginan kalian sendiri. Di casing ini sendiri dia bisa support up to 6 fan ARGB rainbow dari GameX tentunya. Nah, GameX Stromblek ini sendiri juga sudah support MATX dan juga ITX. Nah, untuk sobat gamer yang penasaran dengan kabel manajemen ya, mari saya kasih lihat. Nah, buat sobat gamer yang mungkin penasaran dengan kabel manajemennya, ini saya kasih lihat. Jadi buat kalian yang punya PSU non modular, nggak usah pusing dan nggak usah takut untuk tidak muat dalam casing ini tentunya. Nah, sobat gamer, bagaimana dengan hasil PC rakitan kita tadi? Keren banget kan? Tidak hanya di situ, sekarang kita akan bahas hasil benchmarknya. Dan kita akan bahas ada dua hasil benchmark, yaitu dari default setting dan juga tune up settingnya. Mari kita bahas sama-sama. Nah, pertama kita akan tes dalam game CSGO dulu nih. Nah, untuk high settingnya di rata-rata FPS bisa mencapai 76 FPS, dan ketika kita tune up itu bisa mencapai 89 FPS. Lalu kita turunkan di modenya dalam mode low. Nah, dalam mode low ini bisa mencapai 154 FPS, dan ketika kita tune up itu bisa mencapai di 197 FPS. Di game Valorant untuk highest settingnya itu mencapai 101 untuk nilai FPS rata-ratanya, dan ketika kita tune up itu bisa mencapai 179 FPS. Lalu ketika kita turunkan ke mode low setting di Valorant itu bisa mencapai 214 FPS, dan ketika kita tune up itu bisa mencapai 270 FPS. Di game Dota 2 dalam mode highest grafiknya di rata-rata FPS itu bisa mencapai 46 FPS, dan ketika kita tune up itu bisa mencapai 52 FPS. Lalu kita turunkan ke lowest mode Dota 2-nya itu bisa mencapai 86 FPS, dan ketika kita tune up itu bisa mencapai hingga 104 FPS. Nah, sobat gamer, kita juga udah tes dalam 3D Mark loh. Nah, di 3D Mark ini kita tes dalam beberapa software, yaitu ada di 3D Mark TimeSpy, ada juga di Firestrike dan Firestrike Extreme, lalu di Unigine Superposition, dan yang terakhir ada di Geekbench 3. Nah, sobat gamer, untuk PC rakitan tertentu kita juga sudah menyiapkan profile tuning, yang dimana sobat gamer bisa membuat profile tersebut agar nanti untuk menambah performa dari default performanya. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. GameX Indonesia, be cool, be gamer.